Covid parah, ekonomi melemah, sistem politik ini tidak mensupport presiden. Jadi Jokowi itu dia lagi berdansa di atas 10 telur gitu loh. Kalau dia bisa menganalisa itu telur busuk gue injek aja gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kita dapat berjumpa kembali di channel PIM channel ya namanya. Suka keganti soalnya. Apa-apa. Ya seperti itulah kira-kira. Kepengen TV. Ini sangat menarik ya Bang. Kita langsung aja ke ke topik pembahasan yang akan kita diskusikan pada malam hari ini terkait mengenai PPKM gitu Bang. Tadi saya melihat di media sosial bahwasannya Pak Jokowi ini sudah memperpanjang PPKM sampai tanggal 25. Memang ini menjadi sebuah perdebatan beberapa hari yang lalu bahwa ini akan diperpanjang sampai Agustus, sampai tanggal 30 Juli dan sebagainya. Ini menjadi kalau dalam bahasa itu jadi gak jelas gitu Bang. Gitu ya. Nah kemudian di sisi lain banyak juga para menteri ya di situ cari panggung lah kira-kira seperti itu karena ada punya ambisi untuk menjadi presiden atau RI 1 lah kira-kira seperti itu. Alhamdulillah hari ini setelah hadir Bang Surya sebagai ikon utama di channel PIM ini dan kemudian ditambah Bang Jaki sama ini menjadi sumber informasi juga. Untuk lebih lanjut saya akan persilakan kepada siapa dulu? Bung Jaki dulu. Bung Jaki dulu. Ini saya kira penjelasan sangat penting untuk diutarakan. Pak Jaki silakan. Ya, aduh, terima kasih sebelumnya. Ini Bung Ajungan atau Bung siapa ini? Ya bebas lah. Bebas. Yang penting kita akrab lah dalam channel ini begitu. Kita bawa ketawa aja supaya santuy aja. Jadi kita jangan terlalu serius karena hari ini pandemi ini kalau kita dibawa serius bisa terkena begitu kira-kira. Menjadi tekanan ya? Iya tekanan. Topik malam ini sangat menarik untuk kita bahas karena ini lagi panas-panasnya dikarenakan beberapa waktu tadi Presiden Jokowi sudah menetapkan PPKM diperpanjang. Kita berterima kasih kepada Bapak Jokowi telah tegas untuk menentukan apakah PPKM ini diperpanjang atau tidak sampai dengan hari ini. Ternyata PPKM diperpanjang. Semoga di dalam perpanjangannya PPKM ini semakin menurunkan orang-orang yang terkena atau apa istilahnya ya kena COVID lah. Itu istilah dalam artiannya. Kemudian yang menjadi sebuah masalah ini adalah para menteri yang dikatakan Anda tadi ingin mencari panggung sendiri untuk menuju di 2024 nanti. Tapi kita tidak tahu juga apakah di 2024 nanti masih ada pemilu dengan kondisi seperti sekarang ini, dikarenakan masyarakat sudah jenuh dengan kondisi sekarang ini. Menurut saya begitu Bang. Karena apa? Konflik-konflik horizontal semakin merajalela sekarang ini diakibatkan oleh pandemi seperti ini Bang. Itulah saya kurang yakin mungkin adanya pemilu di 2024. Saya sangat kurang yakin. Tadi bahwa Bapak Jaki ini mengatakan Pak Jokowi sudah menetapkan dan memutuskan
bahwa PPKM diperpanjang sampai tanggal berapa? 25 Juli kan? 25 Juli. Nah, ini perlu ditegaskan agar nanti para pendengar itu tidak disinformasi gitu. Oke. Terima kasih. Ya, tadi kan beberapa waktu tadi malam ini juga Presiden Jokowi sudah menetapkan bahwa PPKM diperpanjang sampai dengan 25 Juli. Andaikan itu menurun drastis, terkendali lah kira-kira seperti iya itu. terkendali lah masalahnya. Yang menjadi masalah utama kan PPKM ini perekonomian yang goncang. Berarti 2 poin ini menjadi sangat Krusial. prioritas lah kira-kira. Ya, sangat prioritas dan krusial lah pada saat ini. Begitu yang menurut saya. Oke. Bung. Silakan, saya akan kembalikan kepada Bang Surya sebagai ikon kita untuk menjelaskan lebih lengkap dan jelas begitu Bang mengenai topik yang tadi kita bahas di awal. Iya kan, ini apa namanya, kemarin kan kita ada ngobrol-ngobrol. Ini kan kayak makan buah si malakama. Dimakan mati bapak, nggak dimakan mati ibu. Itu kan pemerintah, presiden mengalami dilema itu. Nah, Blunder ya? nggak blunder, Jadi bingung ya? situasinya itu berat. Oh iya. Tapi kan pemimpin kan harus menyelamatkan rakyat. Nah, ini ketunda-ketunda ngumumin itu bisa kita pahami, mencari jalan terbaik pemerintah ini. Pak Jokowi mencari jalan terbaik untuk penyelesaian dua masalah ini, masalah ekonomi dan masalah COVID. Kan kalau dimakan, kalau dimakan mati bapak, kalau nggak dimakan mati ibu. Makan aja, Makan aja. akhirnya diperpanjang daripada Nggak dimakan. daripada misalnya tadi bed okupansi rate ranjang di rumah sakit itu penuh semua, Over capacity gitu. Orang berlomba-lomba mencari oksigen, sesak napas. Itu bayangin kalau semua ngantri gitu. Nah, ini keputusannya nyawa dulu gitu loh. Sambari ternyata nggak mati juga. Saya yakin juga Bapak harusnya nggak mati juga. Karena tadi dilonggarkan sedikit, tempat makan, pasar bisa buka. Tapi bertahap. Ya. Nah, ini kan solusi ini ya. Tapi ada satu himpitan lain yang tadi pertanyakan. Ini kemarin juga kita diskusikan. Banyak menteri luar negeri, banyak menteri juga berlomba-lomba menjadi apa? Jadi pahlawan, Bang. Berlomba-lomba untuk membentuk citra dirinya untuk 2024. Memang teorinya kalau di Amerika itu periode kedua itu pasti dia lemdak kayak bebek lumpuh itu. Kutukan periode kedua. Pemerintah tuh lemah periode kedua. Kalau model demokrasi liberal begini, pemerintah periode kedua lemah. Mulai ditinggalin para pendukungnya karena siap-siap lagi untuk pemilu berikutnya. Melemah. Nah, ini yang kita menjadi dilema gitu loh, yang harus kita kokohkan presiden ini untuk menyelamatkan rakyat dalam situasi tadi COVID parah, ekonomi melemah, sistem politik ini tidak mensupport presiden gitu loh. Jadi mencitrakan diri gitu. Iya, artinya kan tidak tersupport. Orang masing-masing akan membawa kepentingannya masing-masing. Jadi gak sinergi lah, Bang. Tidak sinergi lagi, apalagi presiden ini kan nggak punya partai. Ya, petugas, Bang. Bukan petugas. Dia itu kan bukan ketua umum partai apa gitu loh. Nggak punya partai fixnya di mana sih gitu loh. Bukan mengendalikan partai. Jadi Jokowi itu menurut saya dia lagi berdansa di atas 10 telur gitu loh. Pecah dong nanti telurnya. Iya, kelihayan dia supaya nggak keinjek telur-telur itu. Berdansa di atas 10 telur.
Itu pasti pecah Pak, nggak mungkin nggak pecah. Nggak ada yang pecah mungkin, atau yang ayo, kalau dia bisa menganalisa itu telur busuk gue injek aja gitu loh. Gue buang gitu loh. Tapi ya gitu keadaannya gitu loh. Menarik di situ. Nah kita kemarin tuh kan pengennya ya karena keadaan ini darurat, beliau ini lebih menajamkan lagi loh. Saya agak deg-degan tadi, nggak ada pemilu 2024. Memang bisa mungkin duitnya nggak ada lagi gitu loh. Untuk apa gitu loh? Duitnya atau memang situasinya makin parah? Ya duitnya. Terus kalau masyarakat distrust, nggak ada yang percaya lagi, nggak ada peran apa-apa. Ngapain juga pemilu-pemiluan kita kan gitu. Nah, duitnya nggak ada, COVID-nya nggak henti-henti. Ada potensi lah, nggak ada potensi gitu. Ya mungkin ada potensi dari sini tadi. Nah kalau kita kan, kita kemarin diskusi kan, sekarang dari mil aja, dari militer aja. Menterinya gak kerja, udah lemes udah. Sendiri daripada Pak Presiden tadi kan nggak ada keluar lagi kalimat dia dipimpin oleh menteri ini menteri itu gitu loh. Cuman nggak menjelaskan juga saya pimpin langsung, tidak juga. Ini kita tunggu ini, saya pimpin langsung dengan darurat militer. Ya, harus segera diputuskan. Ya mungkin setelah mendengar diskusi film ini kali beliau. Ya gitu ya. Ya. Silahkan untuk ditanggapi dari penjelasan Abang Surya ini. Iya. Menarik dari pembicaraan beliau ini tadi mengenai menteri-menteri yang keluar negeri. Menteri-menteri yang keluar negeri ini di saat terjadinya PPKM darurat. Ya. Tetapi kalau menurut saya pribadi, beberapa orang menteri itu adalah menteri ekonomi karena melihat situasi kondisi perekonomian dan postur tubuh APBDN itu sangat minim. Dengan kalkulasinya hampir separuh dikerahkan kepada penyelesaian COVID ini. Itu yang menjadi kenapa saya baiklah mereka untuk menambah pengeluaran untuk luar negeri gitu loh. Bukan untuk menambah, bahkan menurut saya mereka menginginkan investor dari luar itu ke Indonesia. Kan situasinya lemah di Indonesia ini. Nah, untuk menguatkan kembali. Semoga aja berhasil. Amin. Ya kita lihat aja faktanya nanti. Kita lihat faktanya, kemungkinan. Kita lihat aja nanti faktanya, investasinya ada nggak? Itu dulu. Tapi semangat untuk bersama itu yang penting, gitu loh. Kita menderita ini lagi. Ya harus gotong royong. Bilang aja, nggak usah kita menghamba-hamba sama bule-bule itu apa keluar negeri itu kalau asing itu minta investasi di sini. Kita hadapi bersama-sama di dalam negeri dulu, gitu loh. Tapi ya kita catat ini mana hasilnya nanti. Dan rata-rata ini kan saya kritik ini loh, saya kritik loh. Jokowi periode kedua tuh senang sama orang kaya gitu loh, pengusaha ini, pengusaha. Lihat ini nanti hasilnya apa. Kemarin kan malah mau pengusaha ini kan berpikir vaksin aja mau dijual. Banyak pengusaha lah di grup di kabinet sekarang ini. Kalau kabinet pertama kan banyak aktivis akademis gitu loh. Yang ini di tangan pengusaha ini gimana? Gitu loh. Menurut saya pengusaha ini kalau dia sukses, bisnis saja, nggak usah ngurus pemerintahan itu loh. Bisnis, bangun negara dari bisnis. Pengusaha misalnya, saya heran juga, pengusaha kaya banget, konglomerat, tapi jadi dubes, itu nggak ngerti saya gitu. Jadi ya, merangkap ya. Bukan, berarti sukses apa enggak sebagai pengusaha gitu loh. Ya ada misalkan dosen berangkap jadi BUMN dan sebagainya gitu. Itu nanti kita bahas itu. Ini sukses gak pengusaha itu gitu loh. Kalau jadi pengusaha suksesnya jadi masa kayak di Amerika Bill Gates pengen jadi menteri gitu. Siapa lagi? Jeff Bezos siapa itu pengen jadi dubes kan enggak gitu loh. Siapa lagi Elon Musk pengen jadi menteri? Enggak ada. Jangan menjadi pejabat untuk mensukseskan usahanya dia gitu loh. Itu yang kita. Jadi hari ini pemerintah khususnya presiden ini lebih
merakatkan dengan pengusaha-pengusaha begitu ya Bang ya? Iya, di periode ini. Di Pak Kiai Said tuh ngomongannya gitu. Presiden suka berteman dengan orang kaya, itu ada tuh tulisnya tuh. Coba dicek itu. Iya. Nah itu kritik kita. Kita lihat aja hasilnya nanti. Tunggu aja. Iya, ini kan tersiok-seok, bos. Tersiok-seok. Saya agak optimis sedikit dengan Jokowi karena dia memutuskan tidak menjual vaksin aja tuh. Saya dukung lagi nih. Ya itu kan hanya cek ombak aja kayak. Ya makanya kita dukung dulu sampai di sini gitu loh. Kita punya pendapat mendukung ini. Tapi kalau pendekatannya pengusaha terus, misalnya begini, undang-undang penciptaan tenaga kerja, tercipta nggak tenaga kerjanya nih? Belum Bang. Ya belum, nggak tahu juga kan. Itu Jokowi sudah bonus luar biasa sama pengusaha. Dikasih keenakan semua banget tuh pengusaha tuh. Sudah dikasih bonus itu pengusaha. Habis itu dijadikan pejabat, dikasih undang-undang, ya. Nah, penyusaha ini gimana? Ini penyusaha ya, bukan pengusaha. Jadi penyusaha. Tapi dia membela gitu loh, dia membela orang tua negeri. Silakan bela nggak apa-apa gitu loh. Iya ya, saya juga lupa ini. Kita harus berterima kasih juga kepada Presiden Jokowi yang beberapa waktu atau beberapa hari yang lalu membatalkan vaksin berbayar. Ini sungguh sangat luar biasa keputusan Presiden dengan tegas. Iya. Ini jadi sebuah ketegasan seorang Presiden Joko Widodo. Itu bagusnya. Apakah memang itu hasil dari efek survei yang Bapak lakukan? Mungkin bisa terjadi kan? Karena kan kita walaupun beberapa orang yang kuesionernya, yang menjawab kuesioner dalam pertanyaan-pertanyaan survei vaksin berbayar itu, mudah-mudahan itu juga bisa dibaca oleh para kerabat-kerabat di dekat-dekat oleh Presiden. Diharapkan seperti itu. Ya, betul. Itulah. Oke. Saya kira cukup menarik tadi dari perkataan Abang Surya ini mengenai Pak Jokowi menari di 10 telur itu. Ya, ini bisa ditegaskan lagi, Bang. Ya sudah, kan telurnya banyak tuh yang kan nanti soal dunia usaha, soal rakyat, banyak soal militer gitu loh, tentang pemilihan panglima TNI, banyak telurnya dia. Dan itu pasti ketuker Bang, yang busuk dan yang baik itu. Ya tergantung dia gitu, pokoknya dia sekarang menari di atas 10 telur gitu loh. Gitu. Oke, langsung kesimpulan. Bisa kesimpulan, kita diskusi santai. Oh, diskusi panjang, oke. Di sini kita santai untuk membuka wawasan kepada diskusi-diskusi selanjutnya lah. Tapi tunggu saja diskusi-diskusi selanjutnya yang akan sangat menarik. Oke. Ya akan berkelanjutan loh, continue. Oke, Rasanya beliau ini bisa menjadi pengusaha gitu loh. Ya mudah-mudahan kita doakan. Amin. Semoga ini channel juga menjadi besar begitu. Oke, saya ambil alih ya. Diskusi pada malam hari ini sangat mencerahkan sekali untuk para kaum awam, intelektual dan lain sebagainya. Saya kira sangat cukup untuk menjadi sebuah pengetahuan kita bersama. Saya tutup, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.